audio mic-nya. Nah, ini audio mic-nya udah. Oke. Saya coba share screen dulu juga ya. Share screen. Semoga nggak meletup ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, sip. Ini saya udah rekam ya pakai OBS. Nanti ya paling agak ngelek-ngelek dikit kali. Nggak apa-apa. Oke. Kita buka soal ini ya, soal uji cobanya ya. Nah, ini soal uji cobanya. Pak, permisi Pak. Karena saya hadir, Pak. Oh ya, ntar ya, saya absen terakhir. Ya, Pak. Oke. Nah, baik. Di sini kita langsung aja skip ke sini ya. Ini kalau masalah topologi mah bebas ya, mau pakai satu server yang jadi VirtualBox atau bikin 2 VM ya. Yang satu untuk server atau yang satu untuk kliennya. Itu bebas. Nah, kita bakal bicara yang di sini dulu nih. Ya. Kita bakal bicara untuk kayak tahapan-tahapan. Ini tahap pertama ya. Tahap pertama itu adalah tahap setting IP. Nah, ini fundamental tapi banyak yang salah. Kemarin saya di WhatsApp malam-malam ya, banyak yang WhatsApp saya. Mungkin yang WhatsApp saya itu rata-rata TKJ 1 sama TKJ 3 ya. Yang jadwalnya itu emang jadwalnya itu sebenarnya bukan di hari Senin itu ya, tapi harusnya di hari-hari lain gitu. Dan mereka tiba-tiba nge-WhatsApp saya, ada yang, "Pak, saya nggak bisa, Pak. Hari Senin, Pak." Gitu kan. Terus tiba-tiba ada juga yang baru nyoba ternyata ya, malam-malamnya itu. Karena besoknya baru ujian, malam-malamnya baru nyoba. Ya, ini kebiasaan. Tolong kalau misalkan saya udah kasih tutorial, udah kasih ya meskipun cuma tulisan doang ya tutorialnya ya, saya akuin saya belum bikin yang video. Nah, kalau meskipun cuma tulisan doang, tapi tetap aja langsung aja dipelajarin. Gitu. Langsung tanya WhatsApp saya aja habis setelah pelajarin. Ini baru WhatsApp saya tadi malam-malam gitu, baru nyobanya malam-malam gitu. Ya tapi karena keinginan dari beberapa ketua kelas ya, dari Muji dan Bima, ternyata mereka maunya diundur, ya udah gitu. Jadi nanti kita bakal mulai hari Kamis ya. Hari Kamis kan, Rebo libur ya. Rebo itu kan libur Maulid. Terus kalau Selasa emang nggak ada jamnya gitu kan. Ya udahlah, mau gimana pun juga tetap harus eh, praktik ya buat ngambil nilai. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngomongin yang tahap pertama dulu. Ini tahap yang banyak banget yang dari kalian itu salah-salah ya. Entah itu salahnya dari kalian masih belum paham ya, untuk nyeting IP yang tidak ada adapter 2-nya atau bagaimanapun itu. Nah, ini kan saya kasih tahu step by stepnya ya. Pertama di sini konfigurasi server ya. Kita diminta untuk, ini bukan pada klien ini, pada server. Saya tulis. Nah, di sini yang pertama, adapter satunya kita diminta pakai host only ya. Atau nggak disesuaikan lah sama topologi. Kalau kita pakai host only ya pakai host only adapternya. Nah, misalkan di sini saya sudah setting ya adapternya kalau nggak salah. Settingnya itu pertama di sini dulu ya, di network interface. Nah, di bagian network interface ini urutannya gini loh. Kalian pertama-tama lihat di IP ADDR dulu ya. Lihat IP ADDR dulu. Nah, kalian lihat urutan interface-nya. Kalau loopback ini dia emang interface bawaan. Nah, ENP0S3 sama ENP0S2. Kalau 0S8 sorry. Ini kalau secara urutan, ini adapter satunya, ini adapter 2 ya. Kalau secara urutannya kayak gitu. Kalau misalkan kita buka VirtualBox ya, itu tadi saya bukanya pakai apa namanya, putih. Nah, ini kalau kita lihat di network setting, kalau misalkan kita di sini aktifin adapter 1 ya, ini bakal otomatis jadi ENP0S3. Kalau kita aktifin sini adapter 2, dia bakal jadi ENP0S8 gitu.
Terus secara logikanya seperti itu ya untuk urutannya. Jadi jangan bingung, ini adapter berapa ya? Ini adapter berapa ya? Pasti ini adapter 1, ini adapter 2. Kalau misalkan ada di bawahnya NP0S berapa gitu, berarti itu dia bakal jadi adapter 3 kayak gitu. Secara berurutan aja gitu. Sampai sini paham ya? Ini baru ini ya, baru nyeting adapter 1 adapter 2-nya dulu nih. Baru nyari tahu ini NP0S8 tuh adapter berapa, NP0S3 tuh ya adapter berapa gitu. Nah, kalau misalkan indikasinya gini. Kalau misalkan kalian di sini tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba sih, adapter 2-nya belum di checklist. Adapter 2-nya di sini belum di checklist atau belum diaktifkan ya. Kan di sini saya sudah aktifkan ya. Kalau misalkan belum di checklist ya, di sini ENP0S8 yang nggak bakal muncul ya. Kalau misalkan belum di checklist, belum diaktifin lah bahasanya ya. Di sini nih belum diaktifin nih. Adapter 1 juga sama, belum diaktifin juga. Di sini dia bakal ada tulis, nggak bakal muncul nih pas di IP ADDR. Di IP ADDR nggak bakal muncul dia kalau misalkan belum diaktifin ya, kayak gitu. Itu satu tuh ya. Nah yang kedua, ada yang banyak yang bilang gini, Pak saya nggak bisa update repository Pak. Nah nggak bisa update repository itu kalian harus bisa troubleshootingnya. Maksudnya apa troubleshooting Pak? Mengatasi masalahnya ya. Kayak gini contohnya ya, ini saya bukan notepad nih. Ada timbul banyak pertanyaan kayak gini, nggak bisa update repo, nggak bisa update repo online ya, repo online. Itu indikasinya itu bercabang ya. Indikasinya itu bercabang. Cara mengatasinya gini, pertama coba ping 888 ya, ping 888. Kalau misalkan ping 88 nggak bisa atau bisa ya, contohnya oh Pak saya bisa nih Pak ping 888. Kalau misalkan bisa, ini saya kasih if-nya ya. If bisa, nah maka jika bisa maka coba lihat di /etc/resolve.conf. Di sini dilihat dulu nih ya, di /etc/resolve.conf-nya. Apakah di sini sudah ada name servernya ya, sudah ada name server atau enggak? Name server udah ada apa enggak? Dicek dulu. Nano etc resolve.conf. Nah, misalkan name server di sini udah default ini, tapi ternyata pas lagi di ping 88 nggak bisa, misalkan contoh. Nah, kalau di sini saya bisa ya. Kalau misalkan contoh pas di ping 88 di sini bisa ya. Tapi pas di resolve.conf di sini ternyata nggak bisa nih. Misalkan di sini titik 0. Terus ping 88 nggak bisa. Ping 88 nggak bisa. Nah, ini ngerubah terus nih kalau dia. Ya contohnya bisa lah ping 888 ya. Tapi di situ name servernya ternyata ngaco. Dan coba kalian tes lagi. Kalau misalkan ping 88 bisa dan name server bawaannya juga nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, coba kalian ping google.com. Nah kalau misalkan kalian ngeping domain ya, ngeping domain itu ternyata nggak bisa, berarti ada kesalahan di resolve.conf nya. Berarti ada kesalahan di resolve.conf ya. Misalkan kalian cek name servernya oke lah, misalkan ada ya, ada, tapi pas ping google.com itu nggak bisa. Nah maka name servernya harus diganti ya, name servernya harus diganti. Dan pas kalian update repository biasanya nggak bakalan bisa ya, biasanya kalian nggak bakalan bisa nih. Contoh nih, saya kan sini asal ya name servernya. Nah terus saya update repository apt update, salah. Nah dia bakal ada tulisan kayak gini nih, temporary failure resolving. Nah itu biasanya karena tadi pas lagi resolve.conf itu ada yang salah ya. Pas resolve.conf ada yang salah ketik. Nah makanya akan ada tulisan kayak gini ya. Nah
biasanya nanti kalau misalkan contohnya ya, name servernya ngaco lah, bahasanya ngaco, ada tapi ngaco ya. Nah, name servernya coba diganti ke 8888 ya. Misalkan kalau ada yang punya masalah kayak gitu, nah coba diganti resolve.conf, diganti ke berapa, ke 888, contohnya gitu. Karena 88 itu adalah IP DNS ya, IP DNS nya Google, dan biasanya masih sering dipakai lah dan masih aktif juga. Kalau kita ping google.com harusnya bisa, ini lama ya. Gitu aja apa istilahnya cara nge-solvingnya ya kan, bisa kan ping google.com. Nah contohnya seperti itu, ganti aja coba ke 888. Ini kalau name servernya ada nih pak, saya bisa juga ngeping 888 ya, tapi ternyata name server saya ngaco gitu, karena saya nggak bisa ngeping google.com ya, di tes ping google.com nggak bisa. Kalau gitu solusinya adalah ganti name servernya ke 888 gitu. Ini pertama nih ya, udah paham atau belum nih caranya? Langsung aja nggak apa-apa, ngobrol aja di sini kita. Paham ya? Paham. Ya. Nah ini indikasi pertama ya. Kalau misalkan nggak bisa update repo online, coba ping 888. Nah sekarang kita ngomongin kalau nggak bisa ya, if nggak bisa. If nggak bisa ngeping 88. Nah ini pertama kalian cek IP address kalian dulu ya. Kalian cek IP address di adapter ya, di adapter yang terhubung ke internet atau bridget adapter ya. Misalkan contoh etc lagi, kita clear dulu di IP ADDR. Nah di sini. Nah contohnya misalkan pas kita lagi nyeting di sini tuh nggak ada IP address ya, kita nggak dapat IP address di sini di ENP0S8 nya. Itu ada beberapa indikasi ya, ada beberapa indikasi. Pertama cek dulu nih pakai IP ADDR. Nah setelah dicek ternyata nggak ada, ternyata IP address buat adapter 2 ya, contohnya misalkan adapter 2 itu tidak ada. Nah kalian sekarang cek ke bagian network interface, network/interfaces. Misalkan coba kita cek ke etc network interfaces ya. Misalkan contohnya nih ini nggak ada nih ya, itu nggak ada contohnya. Terus kita restart ya. Contohnya nih pas kita lagi ngecek si etc network interfaces, ternyata settingan ya, ternyata konfigurasi untuk si NP NOS8 atau adapter 2 bridget itu tidak ada. Nah kalau misalkan nggak ada berarti kalian harus buat ya. Ini contoh nih, misalkan saya belum ada nih ya NP0S8 nya. Nah maka cara nge-solvingnya adalah kalian buat konfigurasi di sini, yaitu ada auto NP0S8 iFast NP0S8 inet DHCP. Nah, kalian langsung masukin aja nih inet DHCP ya, biar nanti dia dapat IP DHCP dari si adapter 2 nya yang terhubung ke bridget adapter koneksi internet kita. Contoh di sini saya pakai WiFi, berarti di adapter 2 nya kalian arahin juga nih ke wireless di sini. Kalau misalkan kalian pakai kabelan, berarti kalian cari nih yang ada tulisan Ethernet connection adapternya. Kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Cara nge-solvingnya ini, kalian buat aja auto ENP0S8.
IFS ENP0S8 inet DHCP agar si adapter 2 dapat IP DHCP dari bridget adapternya. Nah, itu solusi keduanya. Terus di enter, di save, jangan lupa di save. Nah, ternyata pas saya IP ADDR lagi belum ada, Pak. Ya, saya IP ADDR lagi belum ada. Contohnya ya, ini kan ada nih. Contohnya pas saya IP ADDR belum ada, Pak. Itu kemungkinan karena kalian belum restart ya. Ya. Contohnya pas di IP ADDR belum ada IP-nya si NP0S8. Nah, berarti harus di restart solvingnya. Ya, harus di restart. Restart interface-nya. Komennya sistem ctl restart networking kayak gitu. Ini banyak yang lupa nih kemarin nih. Networking contohnya kayak gitu. Nah, kalau udah dapat IP nih, udah dapat IP dari si wifi-nya, coba ngeping ke 888. Nah, kalau udah kayak gini artinya sudah terkoneksi internet. Nah, coba lagi tes ping google.com misal. Di tes ping google.com. Udah bisa apa belum? Nah, udah bisa kan? Kalau udah bisa, artinya ini udah bisa nih, kita oke nih untuk ngelakuin repository online kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin repositorinya sekarang ya. Nah, tadi soalnya. Nah, sekarang kita ngomongin repositorinya nih. Nah, kan kalau setting IP paling kalian masalah di sini ya. Masalahnya di sini nih paling nih. Kalau masalah yang ini mah harusnya mah kalian sudah bisa ya. Nyeting IP di host only sama nyeting IP di adapter satunya itu pasti udah bisa kalian. Paling permasalahannya adalah ya, contoh nih, misalkan saya punya IP address, IP ADDR. Di sini di adapter satunya IP 129.111/28. Terus di klien ya, ini klien saya. Misalkan contoh di sini IP-nya 129.112. Nah, di sini subnetnya salah ya. Harusnya 255.255.240 nih. Saya ketik 255.255.240. Nah, di sini 129.111. DNS servernya juga pakai 129.111. Ini nanti buat nanti ya. Ini buat yang WordPress ini. Misalkan di oke dulu. Nah, contohnya misalkan, nah ini kita close dulu bentar. Kita masuk lagi 129.111. Kita pakai root 1. Nah, contohnya begini. Kemana ada yang nanyakan, Pak, saya mau nguji konektivitas nih, Pak, dengan ping ya, dari server mau ngeping ke klien, contoh ya 129.1.1.2 tadi ya. Nggak bisa nih, Pak, saya lupa, Pak, apa yang harus dikonfigurasi ya. Nah, ini pasti kalian tahu lah ya apa yang harus dikonfigurasi atau apa yang harus dimatiin lah di kliennya. Ada yang tahu? Kalau misalkan dari server nggak bisa ngeping ke klien, halo, ada yang tahu? Alfiansyah, suaranya nggak kedengeran. Alfiansyah. Firewall, Pak. Firewall. Berarti firewallnya nih mesti dimatiin. Ya, tapi kalau kalian pengen nguji aja ya, kalau kalian mau sekedar nguji aja, kalau misalkan kalian nggak mau matiin firewall si klien, kalian cukup ngeping aja dari klien IP server ya. Misalkan contoh kayak gini, nah gitu aja. Jadi kalian nggak perlu repot-repot dari server ngeping ke klien gitu, langsung aja dari klien ngeping ke server kayak gitu.
Jadi sebaliknya aja. Kalau misalkan kalian nggak mau repot-repot ya, nggak mau repot-repot matiin klien kalian, matiin firewall klien kayak kalian. Soalnya kalau kalian matiin firewall itu ya takutnya nanti ada semacam mungkin serangan atau threat atau apapun itu ya. Pas kalian searching atau apapun itu, setidaknya dinyalakan saja firewallnya. Gitu. Ya kalau misalkan kalian nggak mau matiin firewall, dari klien aja ngeping ke IP server. Gitu. Nah ini untuk bagian sini sudah jelas ya. Bagian konfigurasi IP, untuk ngecek konektivitas, untuk ngecek apa lagi, repository ya. Ini fundamental nih. Gimana? Sudah jelas? Udah Pak. Sudah ya. Udah Pak. Oke lanjut. Ini kita baru ngomongin yang masalah IP address dan juga konfigurasi yang di kliennya juga ya, IP address juga. Sekarang kita masuk ke yang tahap yang kedua ya. Itu adalah install paket Apache, PHP, MariaDB. Oke. Di sini saya masih belum config atau belum install yang lain-lain ya di bagian sini. Nah contoh, di sini kita coba bukan yang ini soal. Nah pertama kita install paket Apache-nya dulu ya. Kemarin yang diinstal itu ada Apache 2 sama Apache 2 utils ya. Jadi kita install pt install Apache 2. Oh ya by the way ini saya sudah update tadi ya. Jadi saya update sebelumnya. Apache 2 utils. Harus tambahin mini ya tadi biar nggak usah nge-yes lagi. Kalau misalkan nginstal mungkin kalian sudah banyak yang paham ya. Pak gampang lah, tinggal ketik-ketik doang. Pokoknya tuh emang yang krusialnya nih saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin malam ngechat saya ya, itu banyak yang nanya ya, paling yang krusialnya itu adalah pas lagi nginstal bukan nginstal, sorry, repository ya. Banyak yang kendala di repository, tapi saya lihat kesana-sananya tuh jarang yang nanya ya, jarang yang bertanya untuk kayak konfigurasi lain-lainnya. Berarti kalian untuk yang konfigurasi mungkin sudah paham ya, tapi kalau untuk repository mungkin banyak yang belum paham. Tapi nggak apa-apa, saya contohin lagi cara untuk installnya. Nah itu baru install Apache, habis itu kita nginstal yang PHP-nya, si PHP-nya doang kalau ini yang kita install. Paket-paket PHP-nya, bukan PHP MyAdmin ya. Perlu diberi ingat yang diinstal ini paket-paket PHP-nya. Saya cek dulu nih udah ngerekam kan ya? Oh udah. Sip. Paling cuma nih doang sih nih yang installnya butuh waktu ya. Install paket PHP-nya.
sekali lagi saya bilang ya, ntar untuk prakteknya itu kalian boleh ngelihat catatan. Pertama boleh ngeliat catatan ya. Kedua catatan kalian, tapi yang kedua itu kalian boleh copas ya, kayak tadi saya boleh copas tuh. Mungkin kalau untuk yang codingan konfikan yang panjang boleh copas, tapi yang pendek-pendek mah ya usahain ngetik sendiri lah buat ngelatih diri kalian. Oke, ini udah selesai nginstal PHP-nya. Sekarang kita nginstal MariaDB-nya. Habis ini berarti kita ngetting ke MariaDB-nya.
Oke, nah di sini misalkan kita sudah install ya semua paket-paketnya ya. Apache sudah, PHP-nya juga sudah, lalu MariaDB-nya juga sudah. Sekarang kita baru bakal nginstal untuk bukan install ya, tapi melakukan MySecure ya. MySQL underscore secure installation. Nah ini kalau di soal ya, kita disuruh bikin password ya di MySQL underscore secure nya. Konfigurasi MariaDB di Debian Server. Masukkan password root untuk database servernya. Contohnya @smkn22 Jakarta Jaya. Atau enggak kita rubah aja ya, ini karena terlalu ribet. Misalkan kata-katanya Jakarta TKJ misalkan. Ya. Nah, kita coba misalkan di sini enter. Ya, kita enter komen yang tadi. Habis itu di sini suruh enter current password for root. Nah, karena belum ada, di enter aja. Nah, baru di sini kita suruh bikin password root kita untuk si MariaDB-nya. Contoh kita misalkan kita yes ya untuk set password rootnya. Kita masukin tadi namanya Jakarta TKJ. Di sini juga sama Jakarta TKJ. Enter juga. Nah, nanti akan ada tulisan sukses di sini ya, karena sudah membuat password yang tadi untuk si rootnya. Ingat, ini root untuk database, bukan root untuk servernya. Nah, di sini disuruh minta remove anonymous password, pilih aja yes terus sampai ke bawah, yes 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 yes. Nah, nanti akan ada tulisan thanks for using MariaDB. Nah, ini udah selesai nih, kalau udah kayak gini. Nah, berarti poin yang sini ya, poin yang install udah, terus poin yang konfigurasi MariaDB juga sudah. Konfigurasi passwordnya doang. Nah, sekarang kita menginstal paket phpMyAdmin ya pada Debian Server. Contoh seperti biasa ya. Misalkan saya di sini pengen bikin folder namanya download ya. Saya folder di sini aja. Download. Mkdir dulu. Mkdir download. Terus pindah ke folder download. Nah, baru di sini kita akan pakai komen widget untuk mendownload ya, mendownload file dari si phpMyAdmin-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kita enter. Nah, kalau udah kayak gini, processing downloadnya sedang berjalan ya. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, saya nggak bisa download kayak gini, Pak. Makanya saya bilang, cek dulu koneksi internetnya. Kayak tadi ya. Kayak langkah-langkah gini nih. Nah, cek dulu nih koneksi-koneksi internetnya. Langkahnya sama ya. Ini langkah untuk nge-solving, bukan hanya untuk update repo aja, tapi untuk connect internet. Ya. / connect internet. Oke, lanjut. Kembali lagi ke sini. Nah, saat kita selesai download akan ada file kayak gini. Ya. Kalau ada file yang kayak gini, ya, ini masih dikompres. Sekarang kita akan mengekstraknya ya, menggunakan tar komentar vf ya. Terus spasi nama filenya. Nama file cukup aja pakai gini. Ketik aja php terus di tab. Nanti dia akan berubah sendiri atau autocorrect ya. Saya udah pernah ngajarin autocorrect pakai tab ya. Pencet tombol tab ya. Jadi tulisnya sedikit aja kata kuncinya, terus langsung diklik tombol tabnya atau dipencet tombol tabnya di keyboard kalian. Nanti akan autocorrect dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kalian ngetik satu-satu ya, kayak php myadmin strip 4.9.0 ya. Itu capek kalau kayak gitu. Kita enter, nanti dia akan ada tulisan banyak kayak gini ya. Artinya proses ekstraknya sedang berjalan. Nah, kalau udah kayak begini, sekarang kita akan memindahkan folder yang sudah diekstrak tadi. Ya, ini folder yang sudah diekstrak. Jadi dia langsung jadi folder di sini.
kita pindahkan folder tersebut ya ke folder usr share phpMyAdmin dengan komennya seperti ini. Bukan memindahkan sih, ini lebih kepada mindahin terus ngasih nama baru. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan mengcopy ini di dalam folder phpMyAdmin ya, atau di folder file yang ini nih, di folder ini yang sudah menjadi folder ini sekarang ya. Itu di dalamnya ada file namanya itu admin strip 4 .9.0.1. Nah, kalau ada kayak gini baru nih ngetik satu-satu. Language gua guess salah ketikan, ya sudahlah. Nah, di dalam folder usr share phpMyAdmin, nah di dalam folder ini itu ada ya, ada file namanya itu sample.config ya. Mana sampel? Bukan sampel, sorry, tulisannya itu config.ing.php. Nah ini config sample. Nah, ada file ini di dalamnya ya. Nah file ini akan kita rubah namanya menjadi config.ing.php. Ini file confignya phpMyAdmin lah ya, bahasanya seperti itu. Sekarang kita copy min pr atau pakai komen yang sudah ada aja ya, biar cepat. Kita clear dulu bentar, clear, enter. Nah sekarang baru kita nano ya, file config.ing.php nya ya. Di sini sudah dirubah namanya jadi kayak gini. Bukan dirubah sih, di copy dan dirubah ya, lebih tepatnya. Nano misalkan slash usr share phpMyAdmin, salah, config.ing.php. Nah, nggak ada. Ntar dulu. Kenapa komen ini nggak mau? Sudah, kita nano normal saja. Lah, kagak ada. Oh, salah. cd/usr share phpMyAdmin. Sebentar, salah ketik tadi. Oke, kita dari sini aja. Kita clear. Terus kita ketikkan tadi komennya adalah cp-min-pr ya. Ini saya kagak pakai ini ya, apa, saya langsung masuk ke foldernya, saya langsung cp-min-pr terus config, jadi config. Nah, kayak gini. Kayak gitu aja cara mudahnya. Terus di nano config, file confignya .ing.php. Nah, jangan lupa di bagian sini kalian masukin 32 string random ya. 32 ya, 32 string random. Bebas ya. Kalau kalian masukin kurang dari itu berarti nanti tingkat enkripsi untuk authentication encryptnya bakal lebih lemah ya. Di sini disarankan 32 karakter. Misalkan kita pakai ini aja deh, yang dari kemarin tutorial yang sudah saya buat. Contoh kita pakai ini aja. Nah, terus di bagian storage. Nah, ini di bagian storage ini. Yang di bagian sini kalian hapus ya, sesuai yang ada di modulnya. Harusnya bagian sini sampai bawah.
Terus yang di bagian sini kalian tambahin localhost. Ntar di bagian yang sini nih. Localhost. Nah, jadi di file config ing.php-nya yang dimasukin yang sini sama yang bagian sini. Yang tanda slash-slashnya dihapus-hapusin, diaktifin lah bahasanya. Kayak gitu. Oh maaf Pak, Ya. localhostnya terbalik Pak. Kenapa? Oh iya, sorry. Tulisan localhostnya kebalik ya. Localhost. Nah, udah ya. Kayak gini. Terus di save kalau udah. Nah, kalau udah di save, terus baru kita export database si php-admin-nya ya. Komennya kalau nggak salah sudah ada juga. Nah, kayak gini. Ini ya kalau kalian ditanya ini komennya buat apa? Ini buat export database ya. Sorry, import bahasanya. Import database. Kalau export itu kan dari database-nya ke bentuk file kayak gini. Ya. Kalau ini artinya bentuk file kayak gini dimasukin ke dalam database-nya. Ini kita mengekspor database php-admin jadinya. Kita enter, masukin password yang tadi, Jakarta TKJ. Nah, kalau udah kayak gini artinya sudah bisa. Apa bukan sudah bisa, sudah ada database-nya. Nah, kalau udah, sekarang kita bakal bikin privilege agar php-admin itu bisa diakses atau memberikan hak akses ya. Kita ketik mysql min u root min p. Nah, kita masukkan passwordnya yang tadi. Ingat ya, ini min p-nya p kecil ya, bukan p gede ya. Nah, kita masukkan password root yang tadi Jakarta TKJ. Nah, kalau udah nanti akan begini tampilannya. Nah, kalau kita lihat di show databases, sorry. Nah, di sini sudah ada nih, ya, database php-admin. Sebelumnya nggak ada, ya. Sebelumnya nggak ada database php-admin. Itu karena tadi kita sudah mengekspor di bagian sini ya. Kita sudah mengekspor di bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya, kalau udah, kita sekarang memberikan hak akses ke si php-admin itu, ke database php-adminnya agar bisa diakses. Kita klik kanan, terus kita enter, ya. Habis itu kita kasih komen flushnya gede kalau bisa, flush privileges, titik koma, privilege bukan privilege. Nah, kalau udah di quit ya, untuk save ya, kalau di Ctrl C atau Ctrl J takutnya nanti akan ada yang aneh gitu. Di quit aja, ketik tombol quit dari database. Nah, ini baru satu nih ya, ini baru bikin database dan juga config sedikit-sedikit lah di php-admin. Nah, sekarang kita bakal config atau mengaktifkan si web php-admin agar bisa diakses. Kita pindah ke etc sites available, apache sites available, tls. Sekarang kita cp si 00stripdefault.conf nya, kita ganti atau enggak langsung aja ya, kita langsung nano aja, nano php myadmin.conf kayak gitu. Bisa juga cp dari sini, tapi kalau cp dari sini ya sebenarnya konfigurasinya beda sih dalamnya. Jadi kita langsung aja nano ya, ngedit sekaligus bikin file, enter. Nah, habis itu kita copy ya konfigurasi yang panjang itu ke dalam sini. Nah, kalau udah kita save langsung. Nah, selanjutnya kalau udah, sekarang kita akan pindah ya, bukan pindah sih, A2 Insight lebih tepatnya. Kita akan A2 Insight si php-admin.
A2 Insight phpMyAdmin. Ya, habis itu sekarang kita bikin foldernya mkdir/usr share phpMyAdmin tmp. Kita bikin folder tmp di sini. Terus kita chmod 777 usr share phpMyAdmin tmp, jangan lupa. Nah, habis itu sekarang kita chon ya, chon atau memberikan kepemilikan ya, pemilikan data, pemilikan folder, itu makanya chon min r www strip data usr share phpMyAdmin enter. Nah, sekarang kita bakal bikin password ya, atau username lah, untuk kita biar bisa masuk ke dalam sistemnya phpMyAdmin, ke sistem database. Sebenarnya ujung-ujungnya ini masuk ke sistem database sih. Min p min u root, sebenarnya bebas ya, mau min u root min p min root. Sebenarnya kalau kalian lihat di tutorialnya itu kayak gini nih, min p min u root ya, boleh juga dibalik ya, kayak gitu. Atau mau min u root min p sama aja, kayak gini. Masukin password rootnya. Nah, kalau udah, sekarang kita create user untuk autentikasi masuk ke dalam web phpMyAdmin. Klik kanan, enter. Ya, misalkan di sini nama username tkj22 tkj22, atau kita bikin yang sama aja kali ya di sini ya. Di sini mintanya apa nih? Nah, tadi ini. Misalkan di sini kita dimintanya namanya andeci ya. Nah, contohnya kita akan buat, misalkan kita klik kanan dulu. Sorry. Kita coba bikin baru aja. Yang tadi biarin aja. Contohnya di sini. Salah. Nah, ini. Contohnya kita di sini namanya username-nya andeca doang. Username andeca, passwordnya andeci. Nah, username andeca, passwordnya andeci. Enter. Ya, contohnya kayak gitu. Nah, terus kita kasih privilege ya. Kita kasih privilege ke user andeca misalkan. Di sini tkj22 kita ganti jadi andeca. Enter. Kalau udah di quit. Quit. Nah, kita langsung coba login ke si IP-nya, atau bukan IP sih, lebih tepatnya ke si phpMyAdmin. Nah, kalau kayak gini berarti ada yang belum nih, phpMyAdmin belum keran, belum di restart tadi apa namanya, Apache-nya. Restart Apache 2. Kita coba di sini. Reload kali Pak. Sama aja sih. Mau pakai reload mau pakai restart sama aja. Kan kalau reload itu gimana ya? Reload itu versi ringannya dari restart. Gimana ngejelasin ya? Ya pokoknya gitulah. Nah, kita masuk pakai andeca, terus andeci di sini.
nih langsung masuk ke dalam database si phpMyAdmin. Ingat ya, ini kita udah dimasuk ke dalam database, tapi aksesnya lewat phpMyAdmin. Sama aja kayak di sini ya. Kita MySQL min u root min p. Terus kita masukin password rootnya di sini. Tadi Jakarta tag AJ. Nah, itu sama aja sebenarnya. Ya, nggak ada bedanya. Tapi wujudnya aja ya, lagi-lagi ya. Di sini wujudnya web based aja, lebih enak. Kayak gitu. Nah, ini sampai sini kalian dapat nilai 90 ya. Install sampai sini aja itu kalian dapat nilai 90. Gitu. Jelas ya? Untuk proses instalasinya. Kalian ikutin Jelas. aja yang ada di tutorial saya ya. Itu udah pasti bisa lah buat install segala macamnya. Itu pagi hari ngeliat dari web Pak Alan, Pak. Hah? Enggak, saya ngeliat yang dari ini. Apanya? Ininya apa yang tadi yang sebelum-sebelumnya yang phpMyAdmin yang kopas-kopas ya? Itu kopas-kopasnya saya dari modul yang kemarin. Modul kemarin saya bikin. Oh. Iya, Pak. Kopas-kopasnya dari modul yang kemarin. Sama aja, mau dari yang Pak Alan sama aja. Soalnya saya bikinnya dari WP Pak Alan. Ya. Saya nyontek dari WP Pak Alan. Cuman kalau yang ada di tutorial saya itu saya kasih penjelasan ya. Maksud dari konfigurasi itu buat apa-apa aja. Itu modulnya udah pernah dibagiin, Pak? Lah udah lah. Saya udah pernah bagiin. Nih saya bagiin lagi nih di chatroom Red Hat. Udah pernah saya bagiin modulnya. Ada yang bisa itu nggak? Bisa up nggak? Cuma saya kasih aja deh nih modulnya nih. Nih saya kasih sama PPT-nya nih. Oke, Pak, makasih, Pak. Udah tuh. Ya. Ya gitu ya. Ini saya ngejelasin cuman sampai phpMyAdmin aja. Kalau sampai WordPress silahkan kalian explore sendiri. Karena itu memang tujuannya ya. Saya udah pernah nyontohin ya yang WordPress waktu itu. Karena untuk yang WordPress itu poin bonus ya. Poin bonus, jadi silahkan kalian mengeksplor secara kreativitas kalian sendiri. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau untuk yang WordPress gampang lah ya. Emang saya nggak bikin modulnya sengaja biar kalian nyari tahu sendiri. Kalau misalkan kalian bisa sampai WordPress, nilainya 100 ya. Udah pasti saya kasih nilai 100. Kalau nggak nyampe WordPress ya udah 90 paling. Jadi nanti saya tahu nih ntar, wah mana nih orang-orang yang istilahnya menyukai tantangan yang bisa sampai nilai 100 ya udah. Artinya mereka punya usaha dan keinginan untuk belajar mandiri. Ya, saya langsung kasih tahu itu tujuan saya kenapa saya nggak bikin modul WordPress, bukannya males ya. Karena sebenarnya ilmu dari WordPress itu sendiri itu adalah perpaduan dari kalian bikin DNS, kalian bikin web server ya. Terus kalian memadupadankan juga dengan phpMyAdmin dan database-nya ini ya. Jadi 3 ilmu buat bikin satu website kayak gitu. Website WordPress. Nah, jadi kalian explore sendiri dah tuh ya bagaimana caranya. Saya udah pernah nyontohin sih sebenarnya ya. Kalau kalian gak lupa ya. Saya udah pernah nyontohin sebenarnya. Jadi harusnya kalian ya seenggaknya perhatiin lah. Di sini kemarin yang WhatsApp saya tuh beberapa udah banyak ya yang bisa sampai install WordPress ya. Bagus. Nah, ini tanya nih. Resolving WordPress.com. WordPress.org gagal. Kegagalan sementara dalam resolusi nama. Widget tidak dapat menemukan alamat WordPress.com. Kalau ini dari internetnya ya Pak. Coba dulu ping 88 dulu. Saya nggak bisa bilang itu langsung dari internet ya. Coba ping 88 dulu. Koneksi ke internetnya udah bisa apa belum? Kayak gitu. Ya. Contohnya gini. Misalkan coba kalian ping ke 888. Kayak gini ya. Nah,
Kalau kayak gini artinya kalian udah connect internet ya. Kalian udah connect internet. Nah, kalau ada tulisan kayak gitu tuh yang kayak si Wildan ya, resolving wordpress.org, kegagalan sementara dalam resolusi nama. Itu kemungkinan domainnya ya, domainnya. Coba cek di nano etc resolve.conf. Nah, di sini kalian lihat name servernya udah bener atau belum. Kalau ini kan ini name servernya atau IP DNS-nya ini otomatis dari WiFi saya ya. Kalau misalkan ini udah kayak gini, coba dulu nih ya, ping google.com. Coba dulu ping google.com. Nah, biasanya kalau nanti ping google.com aja berhasil, ya ini kan domain ya, google.com ini ya. Ini kan sebuah domain. Kalau ngeping ke sebuah domain aja nanti berhasil nih, muncul kayak gini ya. Itu artinya DNS-nya nggak masalah. Nah, kalau misalkan DNS-nya nggak bermasalah ya, IP DNS-nya si server ini nggak bermasalah ya, si resolve.conf nggak bermasalah, pertama. Yang kedua, bisa ngeping ke 888, itu ada kemungkinan kamu salah ngetik nih wordpress.org-nya ya. Ada salah ngetik. Nah, ini coba nih, misalkan saya copy nih ya. Saya coba widget nih di modvar www. Nah, coba saya widget nih. Ini saya dapat linknya dari kamu ya. Saya coba cek nih. Nah, berarti ini domainnya nggak masalah nih ya, Wildan. Ini domainnya nggak salah ketik berarti. Nah, kemungkinan tadi ada dua, Wildan. Kamu coba ngeping 888 ya. Kalau bisa ngeping 88 nanti kamu sudah connect internet. Sama kamu coba lihat di resolve.conf-nya ya, DNS-nya ada masalah atau enggak. Nah, baik lagi tuh. Kalau dari ping 88 aja nggak bisa, berarti di adapter 2 kamu ya. Ini ada masalah nih di sini nih. Nah, ini saya kasih nih catatannya nih. Tuh, waga. Tuh, waga. Nah, tuh. Catatannya. Kayak sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak nih? Iya, Pak. Apa? Yang mau tanyain? Halo? Siapa tadi mau nanya? Makasih, Pak. Oh, makasih, Pak. Kirain apa? Mau nanya. Ya. Cepat banget ngomongnya tadi soalnya. Oke. Ini saya coba panggil lagi nih ya, yang masih merah-merah. Akbar. Ada Akbar? Masih nganterin kakaknya Akbar? Dewi Nurlailia, sudah hadir Dewi? Halo, Dewi Nurlailia. Dewi Nurlailia 1. Dewi Nurlailia 2. Dewi Nurlailia 3. Sudah hadir tapi tidak bersuara. Kita tandakan jadi AFK. Selanjutnya Vanessa Rih Kamil. Hadir ya. Tadi habis dari mana Vanessa? Antar kakak saya di sekolah. Oh, oke. Selanjutnya Farhan. Sudah ada Farhan? Farhan sudah ada? Beluman? Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini terkait teknis-teknis aja sini ya, buat nanganin masalah-masalah. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada saya cukupkan ya untuk jam pelajaran kita. Baik, jika ada pertanyaan nanti silahkan japri WA saya aja ya, nggak masalah. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan lagi, tapi tolong jangan japri kemalaman ya. Kalau saya kemalaman kadang suka tidur atau lain-lainnya lah. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya ya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.